Mitra bisnis pemerintah mempertimbangkan untuk menggantikan subsidi BBM dan listrik yang saat ini diterapkan menjadi bantuan langsung tunai atau BLT ke masyarakat yang tidak mampu. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pemerintah berharap dengan BLT, subsidi atau bantuan pemerintah itu tepat sasaran. Lantaran saat ini subsidi BBM dan listrik banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, apa komentar Anda mengenai rencana dari pemerintah nih untuk merubah subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai? Kami tunggu komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Tuhan memberkati. Satu hal yang memang diprediksi ketika pemerintah memberikan satu kontribusi yang baik dengan catatan-catatan tertentu dan sebagainya, itu adalah satu aturan-aturan yang baik. Apakah BLT itu tidak bisa dibohongin? Terbukti di zaman Bapak Jokowi banyak juga terjadi kebohongan dan penipuan-penipuan seperti data yang tidak ada orangnya ternyata tetap diberikan BLT. Ini juga menjadi acuan ya. Ya dalam posisi sekarang ini pemerintah harusnya begitu bijak ya kan. Kalau memang harus diberikan bantuan tunai seperti di mungkin di SPBU atau BBM, berikan memang tepat kepada orang-orang yang memang harus mendapatkan subsidi itu, atau mungkin BLT seperti itu juga. Jadi konotasi itu jelas supaya apa, masyarakat tidak bingung ya kan. Sekarang ini harus kalau membeli Pertalite harus pakai barcode A, B, C dan sebagainya. Kalau orang di kota bisa aja, tapi kalau di daerah barcode apa mereka nggak ngerti, QRIS saja nggak ngerti gitu loh Bu. Iya. Ya kan? Ini perlu dipertimbangkan secara baik-baik. Maka itu pesan daripada ya kita sebagai orang yang memang memberikan kontribusi. Saya memang selalu ada jaringan di Apindo juga dan sebagainya, Kadin dan sebagainya, memberikan satu wawasan supaya apa? Bangsa ini terlepas dari segala keterkungkungan hukum-hukum yang tidak jelas. Kalau memang bantulah rakyat. Seperti contoh BPJS, mereka bayar, tapi mereka terhina betul ketika datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ada bentuk-bentuk perbedaan yang sangat signifikan. Nggak seperti di Thailand atau di Singapura. Thailand lah ceritanya. Ketika mereka sakit, masuk langsung, cukup KTP aja. Rumah sakitnya sama, tidak ada perbedaan dengan mereka-mereka yang memang dibantu. Nah, seperti itu ya. Maka pesan kepada pemerintah, berlakulah adil, pikirkan dengan masa, apalagi sekarang ini hacker kemana-mana bisa ngambil uang orang semena-mena. Bahkan teman saya kena 600 juta itu hilang raib begitu aja. Maka inilah penting. Ya, tekankan kepada kalau memang pemerintah harus memang memberikan satu kontribusi yang baik, berikan itu yang terbaik tapi jelas, non korupsi gitu. Terima kasih. Saya senada dengan Bapak sebelumnya, yaitu secara prinsip betul BLT untuk di SPBU dan lain-lain itu nggak tepat karena orang-orang itu bisa punya kendaraan, berarti belum tentu mereka susah makan. Tapi yang banyak yang di kampung yang mau makan sehari-hari pun sangat sulit. Nah, itu yang tidak terjangkau. Cuman kalau namanya bantuan langsung tunai, waduh, rawan sekali, banyak yang bisa bermain. Jadi pemerintah sebelum melaksanakan, pikirkan dulu prinsipnya, maksudnya mekanismenya dan metodenya untuk penyampaian sehingga tepat sasaran, betul orang yang tepat dan betul orang itu ada, masih hidup dan tepat. Ya, tepat artinya memang dia susah, sehari-hari pun susah makan. Nah, kalau itu udah dipikirkan, silahkan, saya setuju dan saya dukung. Terima kasih. Iya, itu sasarannya kadang-kadang memang nggak tepat. Saya liatin tuh, yang RT-nya aja bisa ngambil berapa lembar-lembar, mana bisa begitu. Yang punya, yang dapatnya aja nggak tahu dia dapat. Segala beras lah, uang tunai lah. Pernah dia ke kantor pos, ada uangnya sebenarnya bisa diambil. Cuman kok nggak bisa, nggak dapat. Nggak bisa, soalnya RT juga tuh katanya kalau diangkat kan mesti lulus SD. Dia belum lulus, dia sekolah bayar, katanya dapat ijazah 1,5 juta, ada yang bisa bilang.
Nggak bisa begitu. Harus lulus SMP, SMA kalau mau jadi RT. Mencerdaskan itu warganya. Seperti itu kalau namanya bantuannya salah sasaran bagaimana? Itu yang kemarin radio disiaring kan anggota DPR gajinya gede-gede. Itu tunjangannya juga gede. Rumahnya juga akan dibiayain. Habis udah selesai tugas tuh dapat biayanya gede lagi juga. Rakyat kecil semakin susah aja begitu. Saya rasa kalau itu diganti sama duit itu percuma. Soalnya saya sendiri ya tahun 20 ada dapat dikasih sama dari pemerintah tahun 21 dapat juga nggak banyak. Terus dan tahun 22, 23 nggak pernah dapat sampai sekarang udah 3 tahun 1 PC nggak ada. Beras juga nggak ada, apa-apaan nggak ada. Saya udah tua, usia suami saya lah berdua sama suami. Suami saya udah 90 lebih, saya udah 80. Nggak ada. Anak-anak aku juga nggak dapat. Dari tahun 20 pula nggak dapat apa-apa, nggak dikasih sama. Kalau kita tanya belum turun katanya gitu. Nanti ke RW bilang nggak tahu, suruh nanya ke lurah, begitu aja. Sampai terakhir bulan tahun 23 Pak. Nanya ke lurah beberapa kali, anak pun nanya ke lurah beberapa. Kenapa orang sama semua dapat, kenapa kita nggak dapat? Jawabannya lurah bilang nggak tahu. Terus waktu kebetulan ada RT di situ, RT di situ, RW di situ, RT-nya ngaku ambil sama RT-nya uangnya semua berapa juta diambil sama dia. Iya, kalau saya sih apapun bentuknya yang niat baik pemerintah itu cuma satu, Mbak. Yang cerita Ibu tadi tuh miris ya, sampai nggak kebagian udah umur pula kan? Udah umur, betul. Maksud saya data, Bu. Sebelum itu pemerintah mengeksekusi itu data-datanya dulu, data miskin biar tidak salah sasaran. Kan pengennya Pak Bahlil itu kan tepat sasaran. Nah, biar nggak salah sasaran, itu datanya dulu bisa dari desa, dari kelurahan, dari provinsi, itu diupdate dulu, jadi jelas. Ini di zaman Pak Jokowi kan sudah mulai berkurang, mulai dikurangin dikit-dikit walaupun nggak semua kan. Lah kok sekarang mau minta di BLT-in lagi, bantuan nggak ada. Itu gimana pengawasannya gimana, terus pembagian tugasnya nanti gimana, terus sasaran aja kan. Susah itu Om. Yang namanya BBM kan sementara kadang-kadang orang punya motor nih tapi nggak punya KTP, namanya motor bodong kan termasuk orang miskin juga. Iya. Masuk. BPKB aja dia nggak bisa ngurus Om, apalagi mau beli bensin kan. Benar. Kontrakan kan banyak juga masyarakat yang miskin, mereka ngontrak. Sementara listrik itu kan yang pasti nempel di rumah Om ya kalau meteran listrik ya. Betul. Rumahnya kan yang punya pasti orang kaya Om, nggak mungkin orang miskin maksudnya ngontrakin rumah. Ntar itu jatuh BLT ke siapa? Pasti ke si pemilik meteran listrik dong, nggak mungkin ke si penyewanya kan. Penyewanya tiap tahun ganti. Nah itu pengawasnya gimana seperti itu. Nah terus juga namanya BLT kan yang mungkin kayak bisa 1000 nama tanpa kepala atau tanpa tubuh kan bisa Om. Bisa, betul. Kalau 1000 mending kalau udah 2000, 3000 dikali sekian ratus ribu udah berapa rupiah itu. Iya. Siapa yang mau jawab? Jadi kalau bisa sih agak usah diuangkan. Jadi yang ada cuman pengawasannya lebih diperketat gitu aja. Iya, skema apapun yang kita gunakan, kalau nggak tepat sasaran ya sama aja. Nah selama ini kan bongkar pasang kan, ya kan sama aja hasilnya kan gitu. Jadi gini, kalau sekarang mau diganti ke BLT, subsidi dihapus, kemudian digantikan ke BLT, ini saya rasa pemerintah harus melakukan pengkajian secara mendalam, dan pemerintah yang terburu-buru ya harus lakukan pengkajian secara mendalam dulu. Terus kemudian pemerintah harus mengantisipasi bagaimana dengan kelompok menengah yang rentan miskin, terus dengan kelompok yang baru mau naik kelas ke menengah, ya kan, gitu. Karena selama ini
mereka inilah yang mayoritas menikmati subsidi ini gitu loh kan. Betul. Iya kan. Kalau seandainya, dan kelompok ini kan banyak ya di Indonesia itu sekitar 50 sampai 60% dari jumlah penduduk Indonesia kan, total jumlah Indonesia banyak 50 sampai 60% gitu. Kelas menengah ya Bu ya. Betul, menengah sama yang kelas yang baru mau naik kelas ke menengah. Jadi menengahnya menengah rentan miskin ya. Iya. Kan ada menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Betul. Ya kan, kalau menengah ke atas itu yang mau naik kelas ke kelas atas, ya kan gitu. Jadi ini masih antisipasi karena yang lebih banyak itu yang menengah ke bawah gitu di Indonesia ini. Jadi ini jangan sampai gini, kalau seandainya mereka sudah biasanya terima subsidi terus ya kan, baik BBM maupun listrik, terus tiba-tiba mereka nggak terima itu, ya kan? Jadi terus miskin. Kok jadi miskin? Ini artinya kan jumlah masyarakat miskin di Indonesia kan bertambah. Betul. Iya bertambah ya kan? Iya kan? Kalau pemerintah nggak mau terjadi itu, artinya BLT-nya harus diperluas ke kelompok mereka ini, ya kan gitu. Jadi ini di sini kan pemerintah harus cermat menghitung lebih efisien mana anggarannya, lebih efisien yang sekarang, ya kan, subsidi seperti sekarang ini, atau lebih efisien anggarannya dari sisi yang akan terapkan BLT, ya kan? Karena kalau BLT, kalau masyarakat saya bilang menengah ke bawah ini nggak termasuk, ya sebagai penerima, ya kan, mereka jadi miskin, ini kan artinya angka kemiskinan kita akan bertambah. Ya gimana target Pak Prabowo kan katanya pertumbuhan ekonomi 8%. Gimana mau capai 8% kalau angka kemiskinan meningkat, ya kan? Dan orang nggak belanja gitu ya. Betul, ya. Dan antisipasi juga bagaimana kalau terjadi kenaikan harga barang, harga berbagai transportasi juga naik, segala macam naik, daya beli menjadi lemah, ini inflasi juga meningkat. Jadi ini perlu cermat. Sebenarnya gini, ada dari pemerintah sendiri sebenarnya ada 2 skema sih ya. Selain BLT, mereka ada skema katanya kuota, ya kan. Kalau saya rasa kalau dengan kuota itu lebih baik ya kuota aja ya gitu. Yang penting bagaimana pengawasannya diperketat, ya kan. Jadi selama ini itu kurang tegas dalam penindakan ada petugas-petugas yang bermain di lapangan ya. Karena memang nggak ada undang-undangnya mungkin ya. Jadi kalau kayak begitu kan Pak Prabowo mungkin bisa bikin kayak peraturan presiden ya, buat menindak petugas-petugas yang ada bermain di lapangan. Madura makan sate. Cakep. Rasa satenya aja gile. Cakep. Kalau urusan bagi-bagi BLT, ujungnya bocor kemana-mana. Masuk Pak Tony. Lulus. Alhamdulillah. Nilai A, A+ bahkan. Aduh. Gak apa-apa, yang penting gue dapet A. Mau A-nya apa juga biarin aja. Oke, dilanjut Pak Tony, silakan. Jadi kayak pantun tadi loh bro. Jadi mau itu lu cabut subsidinya, kan kalau katanya ini tiru aja Aseng tuh si Novi. Di negara Konoha, Konoha ini katanya kalau urusannya duit kagak ada judulnya, dari atas turunnya sampai ke bawah bentuknya tetesan bro. Dari atas turunnya, di bawah netesnya gitu ya. Jadi jangan arep deh tuh, lu bisa dapetnya ratusan ribu, anggarannya triliunan ya nggak? Kalau dibagi bingung tuh ya nggak? Kemana itu duit goibnya ya nggak? Udahlah, mau judulnya gimana, yang penting tuh rakyat satu, beras murah, betul nggak? Telur murah, minyak goreng murah, jangan minyak goreng kasusnya aja yang nguap, ya nggak? Iya, lu ketawanya susah tuh kayaknya bro. Jadi masih jadi menteri sih bro, ya nggak, urusan minyak. Udah murahin itu aja, rakyat mah yang penting ono, betul
betul nggak? Nggak usah kita pakai wacana cerita ini. Pemerintah, gue yakin banyak yang jago lulusan S2, S3, enggak. Kita kasih program apapun mereka lebih jago dari kita. Kita bilang ini. Udah nggak penting. Yang penting kita kalau nggak bener kita bersuara, nggak usah ngajarin mereka. Setuju. Mereka lebih jago. Setuju. Murahin aja beras, betul nggak? Betul. Itu aja deh gue. Kalau saya sih pikir sebenarnya tujuannya bagus ya. Kalau bansos itu pendataannya cuma di Indonesia cuma satu Pak ya, pendataan. Datanya itu nggak jelas. Terus yang kedua sekalipun Menteri Sosialnya baik lah, kayak Bu Isma saya akui baik ya, nggak korupsi. Tapi kan itu ujung tombaknya kan ketua RT sama ketua RW Pak ya. Emang saya nggak bilang semua ketua RW atau RT itu jahat ya, nggak semuanya. Ada juga sih teman-teman saya dapat ya, walaupun mereka miskin dapat di data betul. Tapi sayangnya Pak, yang kayak begitu jumlahnya sedikit Pak. Kebanyakan di Indonesia tuh ya jangan ketua RT RW ya, pejabat tingginya juga banyak yang nggak beres ya. Nah itu yang harus dibenahi itu dulu deh Pak. Korupsi tuh, jadi kalau mau jabat ketua RT, ketua RW juga mesti ya bela rakyat lah, jangan bela kantor gitu ya. Sama sistem pendataannya kalau udah bagus, sebetulnya bagus Pak ya, saya sebenarnya setuju. Asal pendataan dan ketua RT RW-nya tuh jangan korupsi. Betul. Kalau PLN Pak ya, untuk PLN tuh kalau saya bilang sih sebaiknya yang pas tengah mas 900 jangan dicabut Pak. Kalau tahu kok mereka tuh kebanyakan hidupnya susah Pak, kasihan ya. Yang daya 450 sampai 900 ya Pak. Ya jangan dicabut Pak ya. Kalau yang di atas itu cabut gak apa-apa dah. Itu pemerintah bisa pakai cara lain lah, misalnya pakai biodiesel, pakai tenaga batu bara atau apa gitu ya. Kalau BBM memang sebaiknya dicabut. Kalau memang gak dialihkan ke BLT, pindah ke biofuel Pak. Sama subsidi kendaraan listrik itu, terutama yang udah 2 tuh tolong jangan dicabut lah. Kalau memang gak mau ke BLT, mendingan buat subsidi sepeda motor Pak. Supaya jadi lebih tepat sasaran. Itu aja sih Pak, makasih. Bang, ini kedua jatuh di lubang yang sama nih. Kalau memang dijalankan lagi BLT ya, tikus-tikusnya pada sehat-sehat lagi, pemain sulapnya pada canggih-canggih lagi. Iya enggak? Dari RT sampai atas itu pemain hebat semua itu. Iya enggak? Tikus-tikus itu. Ya kalau saran saya RT RW itu nggak usah dilibatkan. Dari tingkat kelurahan juga nggak usah dilibatkan lah. Itu lebih parah lagi. Udah dapatnya ngucurnya dikit, disuntik lagi sama mereka. Iya nggak? Itu lebih parah masalahnya BLT. Ujung-ujungnya uang ini. Iya nggak? Satu itu listrik 4,5 900 itu kan memang orang miskin yang punya. Kenapa dicabut? Dicabut kalau dikasih agak sama dong nanti. Iya enggak? 4,5 sampai 900 kan itu ibaratnya mereka dapat subsidi. Kalau dicabut mereka harga sama kan berarti. Ya pendapatan mereka makin kurang dong. Betul. Iya enggak? Mereka cuma dapat duit sekut-sekut. Iya enggak? Nggak tahu sekut-sekutnya gede atau enggak, tahu disuntik-suntik lagi, disulap lagi, tikus-tikusnya pada grogotin lagi. Dapatnya nggak cukup untuk bayar listriknya, nggak cukup lagi ntar. Cukup. Siap. Baik mereka minta subsidi saja terusin yang 4,5 9 sama 900. Itu begitu juga gas 3 kilo melon katanya mau dihilangkan ya. Mau disulap juga itu, mau dijadiin apa tabungnya itu kalau memang mau dihilangkan ya nggak. Mau dikiloin atau mau apa kita nggak tahu deh. Itu kembali lagi katanya mau dikasih subsidi 100.000. Logikanya kasih uang 100.000 katanya untuk 4 tabung ya. Iya nggak? Mereka juga belum tentu 100.000 sehari begitu dapat juga habis. Ya nggak? Jadi kembali lagi itu meningkat lagi pendapatan rakyat kecil ini. Mereka bisa senang-senang. Jadi, mereka sudah menggaji rakyat, udah digaji sama rakyat. Udah digaji rakyat, tambah rakyat dibebanin lagi dengan kinerja mereka yang tidak mensejahterakan rakyat ya. Yang ada rakyatnya disusahkan, dibebani. Jadi kata kuncinya saya bilang coba tolong ditimbang, ditelaah lagi lah. Segala sesuatunya itu. Ini keadaan genting ini. Bukan apa-apa. Korupsi, nepotisme sampai detik ini mungkin jadi hebat. 51 kg emas itu lebih baik untuk subsidi. Uangnya berapa dolar? Ya nggak? Ya, ini mas temanya tentang subsidi BBM dan dan listrik yang akan dialihkan jadi BLT. Baik. Nah, BBM ya, kita pertama BBM. BBM itu saya rasa subsidi untuk rakyat kecil kan ada klasifikasinya ya Bung BR ya, Bung Beni ya. Ada low, middle, up ya. Kalau yang kelas menengah atas oke lah, mereka udah
inilah ya, udah gendut-gendut lah ya. Nah, yang perlu dicermati ini sekarang ini kelas bawah dan kelas menengah. Ya. Nah, kalau untuk BBM bersubsidi saya rasa masih perlu diberlakukan, Bung Ben, itu untuk yang untuk transportasi pengangkut barang ya, sayur, buah, truk itu ya. Lalu juga untuk yang taksi online, ojek online itu mereka saya rasa masih perlu kan bisa ya dengan pendaftaran namanya kendaraannya ya, terus klasifikasinya yang 1.500 cc ke bawah gitu kan ya. Nah itu masih perlu dilanjutkan, kasihan mereka. Mereka juga istilah sehari-harinya untuk ini ya. Lalu untuk yang listrik tadi saya sepakat ya. Sebetulnya 3 hal itu tadi yang 450 sama 900, dan kalau untuk yang apa jenis itu yang melon itu yang gas melon. Gas melon itu sebetulnya saya cermati itu dipakai untuk UMKM. Mereka yang jual gorengan, yang kasihan kalau dicabut. Ya monggo, teknisnya kan bisa diatur pakai KTP ya. Kalau BLT saya rasa itu untuk menstimulus untuk jangka pendek ya. Biar orang belanja ya Bu ya. Iya, jadi pastinya kalau kelas low itu, kelas bawah pasti untuk beli kebutuhan pokok ya, kebutuhan dasar lah ya. Itu pasti memang dibelanjakan. Tapi kan ada ininya ya, Bung Ben, ada durasi waktunya berapa lama. Lalu juga bersinergi itu seperti waktu COVID, bersinergi dengan bank-bank Himbara atau Bank DKI ya. Satu akun berarti satu BLT seperti itu Bu ya. Iya, jadi kalau waktu pandemi COVID yang saya tahu itu memang mereka bersinergi sama Bank DKI. Ini kita jadi sebut merek ya, nggak apa-apa ya. Nah itu bersinergi dengan itu ya, itu satu akun satu nama ya. Tapi juga bisa mensupport mereka, karena setahu saya BLT ini bukan seperti gaji itu ya, gaji yang pasukan taman kanak di Senayan yang terus berkelanjutan ya. Ya kan? Sampai pensiun juga minta kan, nggak tahu diri kan, ya kan? Nah, apa mereka bisa terapkan itu secara berkelanjutan atau cuma sampai 5 bulan aja setelah itu dilepas gitu kan? Nah, harusnya memang selanjutnya itu kasih kail dengan apa? Mungkin dengan UMKM kan. Sekarang kemarin saya udah appreciate ya pemutihan itu ya, yang UMKM kredit macet ya, UMKM ya, petani nelayan. Nah seharusnya kalau untuk UMKM itu bunga jangan dibebankan bunga, Bung Ben, kasihan ya. Untuk kredit mereka tuh bunga 0% kalau perlu ya, kalau memang membantu. Lalu untuk yang middle ini saya juga kasihan loh, ini banyak teman-teman saya ini kena gelombang PHK. Ya. Jadi yang kelas middle ini wah itu udah boncos-boncosan ini ya. Bisa jadi ke kelas low gitu loh. Jadi ini kan ada Badan Pengentasan Kemiskinan ya. Siapa itu? Mas Budiman ya, kalau nggak salah ya. Itu berintegrasi, bersinergi sama Kemensos, datanya sebetulnya sudah ada. Itu data kesejahteraan DTKS ya. Itu bersinergi lah dengan Kemensos. Memang sebetulnya yang tahu data di grassroots ya, itu memang orang lapangan tuh RT RW, tapi memang ya namanya ya bukan Indonesia ya Bung Ben ya. Kadang RT RW itu memang ada yang nakal ya kan. Milihlah sepupunya, keluarganya ya kan? Gitu ya. Keluarganya iya, nepotisme kadang-kadang yang membutuhkan. Nah itu PR juga ya. Jadi memang butuh pengawasan lah, bagaimana pihak RT RW ini juga memang memberikan data yang benar-benar, kan sebetulnya mereka yang tahu ujung tombak di lapangan. Iya, data Wisma atau mereka tahu yang membutuhkan siapa. Ya cuma memang tadi ada oknum ya mungkin yang milih dengan daftarin keluarganya gitu kan. Itu memang pasti ada lah nanti kasus seperti itu. Tapi paling tidak ya ini kan lembaga baru udah banyak ya, Badan Pengentasan Kemiskinan ya kan dibuat ya. Lalu juga saya sepakat waktu jam Menteri Sosial yang sebelumnya ya, Bu Risma itu memang ini on the track ya, tepat sasaran memang gitu. Memang harus belusukan juga ini ya. Ya mereka kan digaji untuk itu. Jadi bagaimana di tingkat RT itu yang tepat sasaran, mungkin ada lansia yang hidup sendiri atau disabilitas atau memang yang benar-benar membutuhkan ya, UMKM. Jadi ya memang ya perlu ini ya, perlu secara
komprehensif ya Bung Ben ya. Tapi saya rasa memang kalau mau niat ya bisa lah ya. Nah, penciptaan lapangan kerja, kalau perlu ini digenjot lah job fair mulai awal tahun depan. Setuju. Ya, iya job fair ini perlu untuk mendongkrak kelas menengah. Kelas menengah ini kan pasti luput dari BLT ya. Tapi mereka banyak yang kena gelombang PHK. Kasihan loh mereka kadang-kadang. Ada rekan saya cerita padahal anaknya 2 masih kecil-kecil, bener kan? Jadi ya itu perlu job fair itu dibuka seluas-luas ini PR-nya Kementerian Tenaga Kerja ya. Ya mungkin itu aja. Kalau untuk subsidi listrik saya setuju. Karena kan rumahnya kelihatan ya. Kemudian ada meteran di situ nempel, meterannya nggak pergi kemana-mana. Nah sebaliknya untuk BBM Pertalite ya katakan. Nah kalau seseorang mempunyai motor baru tahun 2022, 2023 itu masuk miskin nggak? Saya tidak tahu untuk standar. Oh ini miskin, ini perlu BLT atau tidak, saya nggak ngerti ya. Tapi asumsi saya seperti ini, orang-orang yang punya motor ya, ini tergantung motornya. Katakan motor-motor di bawah tahun 2000 sudah compang-camping dan sebagainya, kondisinya yang penting jalan. Ya, masalah ada lampu dan sebagainya enggak peduli. Mungkin itu bisa dikategorikan oh ini miskin. Nah, kemudian jangan lupa banyak sekali ya motor-motor lawas, motor-motor yang lama tapi sebetulnya jadi koleksi ya, jadi itu mesti dipisahkan. Nah kemudian saya juga menyoroti sebetulnya orang-orang yang tergolong miskin justru kemungkinan besar tidak punya motor apalagi mobil. Gampangnya gini, orang-orang yang kita lihat ya di jalanan ya, mohon maaf ini narik gerobak ya, pemulung, apakah membutuhkan Pertalite? Kemudian orang-orang katakan nih di daerah-daerah terpencil ya, di pegunungan, di desa-desa, mereka mungkin di situ juga nggak ada jalanan untuk bisa mengendarai motor ya. Jadi ini saya agak miss ini sebetulnya ya. Sebetulnya pemerintah ingin mengurangi subsidi yang digelontorkan lewat Pertalite yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang penting motornya memenuhi syarat. Masalahnya saya lihat ya, kemungkinan besar ya orang yang menerima BLT BBM ya terutama ya, itu mungkin 75% nggak tepat sasaran. Karena dia memang umumnya mereka nggak punya motor ya, seperti itu. Nah kemudian tadi ada yang membahas masalah gas. Saya nggak tahu ini apakah seperti gas melon ya. Ya memang kalau saya lihat ya, itu kan banyak sekali dipakai oleh pedagang kaki lima. Apakah pedagang kaki lima itu termasuk miskin? Saya nggak tahu, karena saya nggak mengerti standar miskinnya itu bagaimana. Ya, tapi masalahnya adalah tabung melon itu praktis, ya kecil. Ya nggak mungkin kan orang kaki lima bawa yang 12 kilo, itu malah jadi beban dan itu malah merepotkan. Ya, nah mungkin yang dikatakan oleh pemerintah nggak apa-apa beli melon, tapi harganya harga ekonomis. Nah, kemudian untuk masalah LPG, apakah orang-orang di desa, orang-orang katakan ya di pulau-pulau terpencil yang tersebar di seluruh Indonesia, di hutan-hutan, di pegunungan-pegunungan, contoh di Papua, ya, apakah mereka juga beli gas LPG 3 kilo? Saya nggak tahu. Kalau itu kemudian dikasih BLT, padahal mereka itu pakai kayu bakar, kan nggak nyambung. Ya, nah sebetulnya ya memang ini adalah salah satu cara jangka pendek untuk membantu
membantu yang miskin untuk bisa tetap membelanjakan uang, jadi roda ekonomi berputar ya. Nah sebetulnya untuk jangka menengah yang digagas oleh Budiman Sujatmiko itu sangat bagus pada waktu dia mengusulkan orang miskin diberi bantuan untuk menjadi supplier makanan bergizi. Nah itu sangat tepat ya. Jadi sekali tepuk bisa 2 pulau terlampaui. Ya, jadi menurut saya oke lah untuk jangka pendek, katakan 1 tahun, ya nggak apa-apa, karena ini kan untuk menyambung dari masa yang lalu ya, orang-orang yang kurang beruntung masih belum bisa meningkat ekonominya dibantu BLT. Tapi 1 tahun aja saya pikir ya. Ya, kalau misalnya bantuan langsungnya itu ya dalam bentuk misalnya dikasih kartu dan memang hanya untuk yang bisa digunakan untuk beli sembako atau kayak kartu Jakarta Pintar ya, itu masih mending lah ya, karena kalau dikasih uang langsung bisa aja kan mereka belanjain untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok ya. Nah terus menyangkut soal subsidi nih, subsidi BBM ini kan bukan cuman masalahnya bukan cuma untuk satu orang atau personal pribadi aja, tapi subsidi BBM ini kan sebenarnya juga nantinya akan menyangkut ke kalau misalnya mobil-mobil yang untuk distribusi barang, kalau akhirnya bahan bakarnya itu naik, maka harga barang juga akan naik. Kalau harga barang naik, maka akan akibatnya ke rakyat kecil pun yang jadinya susah gitu ya. Nah ya mungkin ya perlu benar-benar dikaji ya kalau misalnya memang harus sampai akhirnya subsidi untuk BBM itu pun dialihkan gitu. Ataupun misalnya untuk mau kasih bantuan langsung tunai, itu pun benar-benar harus dikaji gitu supaya tidak disalahgunakan. Ya paling itu aja sih. Kalau saya sih nggak mau panjang lebar ya, saya to the point. Kalau ini dijalankan bakal amburadul, bener. Coba lihat aja. Pasti nggak tepat sasaran, pasti kacau. Coba boleh buktikan kalau ini dijalankan. Ini kalau itu BBM itu memang impor dan importir nggak kebanyakan impor, mungkin perlu juga diketatin lah. Ketatin mungkin yang dikasih subsidi itu yang plat kuning lah, khusus plat kuning gitu. Soalnya kalau kita lihat Fortuner Pajero itu masih banyak juga itu yang pakai subsidi gitu. Kalau plat kuning kan dia Fortuner pakai plat kuning dia malu kan. Itu mungkin itu dipatoknya saya 1.100 bolehlah subsidi ya, di atas 1.500 dilarang, mungkin begitu. Yang penting nanti kedepannya itu kan sudah kebiasaan, jadi nanti transportasi umum dibanyakin sampai pinggir-pinggiran kota itu, jangan cuma di tengah-tengah doang, sampai pinggiran, biar pada naik angkot ya seperti zaman Pak Harto lah gitu. Itu begitu ya kan. Uang anggarannya jangan dikorupsi, tapi dipakai yang produktif. Jangan kayak sekarang yang susah, ya kan, yang susah judi, uangnya kumpul di Kamboja sana. Akhirnya di Indonesia kan kering. Yang pejabat toko mengumpuli uang taruh di kamar. Yang jualan di pasar, di toko-toko pada teriak pilu, jualannya gitu. Ya karena emang peredaran uang di Indonesia itu kalau pendapat saya itu kurang banyak gitu. Itu Menteri Sri Mulyani itu kalau ngasih bunga jangan terlalu besar. Ya samainlah sama deposit gitu. Jadi kalau 7% deposit 4%, kan nanti bank-bank itu daripada kita nyoretin kredit macet, dengan gue buat beli sama ibu Sri uangnya. Itu kan menyulitkan ekonomi juga. Kalau menurut saya ini bansos kalau tunai BLT dari pengalihan subsidi BBM yang sudah ada penyimpangan kata Bapak Bahlil 100 triliun rupiah, itu nggak tahu per tahun atau per bulan ya, itu sangat besar penyimpangannya. Itu tepat kok kalau dialihkan ke BLT tunai. Karena apa? Karena memang
sekarang ini kondisi real itu banyak PHK massal terjadi. Saya udah berkali-kali bilang bahwa survei BPS yang di bulan Agustus tahun 2003 7,2 juta pengangguran rupiah, padahal pemerintah sudah membuka di tahun 2024 membuka lowongan 11 juta orang, buat 11 juta lowongan kerja. Masih saja banyak puluhan juta masyarakat yang belum kerja atau layak Indonesia untuk kerja. Itu menandakan bahwa survei BPS ini tidak beres, atau survei tidak jujur, tidak akurat, atau survei asal Bapak senang. Akibatnya apa? Pengangguran makin banyak sekarang. Sudah itu apa? PHK massa masih terjadi beberapa PT saat ini, dan itu menandakan bahwa ekonomi kita tidak aman, apalagi diperkuat dengan deflasi yang terjadi 5 bulan, 6 bulan berturut-turut, yang dimana pasar itu sepi, orang tuh irit belanjanya. Pedagang tuh pada sepi, itu kelihatan dari pedagang kuliner dan non kuliner rata-rata sepi atau mengalami penurunan tiap tahun. Kondisi ini mengakibatkan ekonomi sangat sulit, sehingga masyarakat yang udah lama di PHK, udah lama nganggur, udah lama nggak bisa dapat kerja, atau dapat kerja serabutan, kerja ngamen lah, pulung-pulung sampah plastik buat dikeloin, atau ngemis, itu yang ekstrim kategorinya. Itu kalau bisa dapat BLT, karena masih banyak orang miskin yang belum dapat BLT, karena jumlahnya di BPS itu berbeda dengan jumlah realnya di lapangan di survei BPS. Dan ini membuktikan kalau Presiden Pak Bowo Subianto tepat, asal jumlahnya nggak jauh beda sama yang mantan Presiden Joko Widodo 3.000 per bulan, kemungkinan seperti itu tunai. Jadi, dan juga harus tepat sasaran, tidak boleh nyasar ke orang kaya lagi. Kalau nyasar ke orang kaya lagi sama juga bohong, itu namanya korupsi yang terjadi. Itu kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Kalau subsidi BBM sih yang sekarang terjadi jengnya itu masih belum tepat sasaran. Karena saya sering ngelihat angkot itu ya, itu dalam sehari itu bisa ngisnya 5-4 kali loh, saya nggak tahu buat apa itu. Ya aritnya banyak, kalau waktunya agak lama nggak. Ini dari pagi sampai jam 12 masa 5 kali ngisi, apa itu? Kalau mau dijual kembali saya nggak tahu ya. Terus yang mengenai subsidi listrik ya, itu kayaknya kalau di convert ke BLT, bantuan langsung tunai, itu malah saya khawatir makin banyak penyelewengan, Karena namanya kuankes ya. Terus nanti yang mau memantau di lapangan siapa? Nanti berdasarkan apa dia bantuan langsung tunainya? Berdasarkan nomor meter listrik. Kalau berdasarkan nomor meter listrik, nanti yang kontrak gimana? Yang mungkin yang punya kontrakan orang kaya, berarti yang disubsidi orang kaya dong. Padahal yang kontrak gimana tuh? Tepat sasaran nggak tuh? Kan maksudnya yang penyewanya kan orang miskin, tapi pemiliknya orang kaya. Nah yang disubsidi kan berdasarkan pendaftaran meteran bayar, itu juga kurang tepat lah. Pak Bahlilnya sudah berapa tahun ya? Udah 10 tahun kalau nggak salah jadi menteri ya. Mau diulang lagi kan, dia sudah tahu juga bahwa yang namanya bantuan langsung tunai itu rawan bukan kebocoran ya, tapi ke apa ya? Kebanjiran lah, bocor. Kalau bocor kecil, kalau banjir meludak ya. Itu bukan banjir, hanya air merembes. Awan sekali itu, saya khawatir itu jadi celah korupsi. Ya Kominfo aja baru ketahuan sekarang, masa ini mau dibikin Kominfo jilid 2 lagi, 12 saya hilang loh, Ya, oke. Yang sekarang ini tetap dijalankan saja, cuma lebih diperketat aturannya. Jika memang nanti ada formula baru yang lebih bagus, tapi kalau bisa sih dikaji ulang lagi, jangan bentuk uang tunai lah, dan bentuk apa itu jangan uang tunai. Memang BLT itu sangat tepat sebenarnya daripada subsidi BBM. Karena apa? Kalau subsidi BBM itu penikmatnya orang-orang kaya. Jadi kalau bantuan tunai itu orang kaya mau menikmati pun silakan, asal mau ngantri di kecamatan atau di kantor pos, berpanas-panasan dan berbau-bau keringat oleh orang-orang miskin. Kan seperti itu. Sekarang kalau BBM ya, orang kaya, ya kayak Balena rumah di Bogor, kerja di Jakarta, apakah cukup ngisi 3 liter? Paling minim kan 20 liter kan. Nah dengan harga subsidi sama harga pertalite 13.000, nah karena disubsidi jadi 10.000 harus dibayar 260.000, maka karena disubsidi jadi hanya bayar 200 kan. Nah itu kan berarti dapat keuntungan berapa itu? 60.000 kan. Itu pribadi. Nggak mungkin besok setelah pulang berangkat lagi ke Jakarta nggak ngisi lagi.
pasti ngisi lagi. Itu untuk perorangan. Gimana dengan pengusaha armada kayak bis Jakarta Surabaya itu minimal 100 liter. Iya. Nah, iya kan, kalau harga solarnya 9.000 seumpama, karena disubsidi jadi 6.000, harusnya membayar 900.000, nah itu harus dikenakan bayar hanya 600.000, berarti 300.000 keuntungannya per armada. Kalau hanya satu, kalau punya 100, berapa duit yang diterima itu setiap hari? Itu sebenarnya bener ini timnya Prabowo mengajukan ada PBLT, sedangkan orang miskin hanya untuk subsidi LPG itu selalu diotak-atik harus fotokopi kartu keluarga, harus menyerahkan KTP. Sebenarnya yang didapat per jiwa tuh hanya 1.150 rupiah per jiwa. Karena apa? Isi satu tabung gas itu 3 kilo yang seharusnya harga normalnya per kilonya 23.000. Nah, karena 3 kilo harusnya kan membayar 69.000. Nah, karena disubsidi 23, jadi mendapat keuntungan berapa? 46.000. 46.000 nggak mungkin hari ini kita beli, besok kita beli lagi, karena kan belum kosong tabungnya. Minimal 10 hari kalau untuk orang miskin, baru beli lagi, dapat 46.000. Dibagi 10 hari, berarti berapa? 4.600. Itu pun nggak per hari, dibanding dibagi per jiwa, satu keluarga 4 anak, 4 jiwa. Itu kan kebagiannya berapa per harinya? Hanya 1.150 rupiah. Itu untuk rakyat miskin. Makanya ini benar Prabowo ini timnya mengadakan bantuan langsung tunai. Silakan, mau yang kaya dapat juga nggak ada masalah. Didata semua dapat seluruh Indonesia, mau pengusaha mau, yang penting dia mau ngantri di kantor pos, di kecamatan, di kelurahan. Kalau subsidi BBM, walaupun bos sekalipun ngisi, di situ ada tulisan untuk rakyat miskin atau kalangan tidak mampu, mereka antri, ya antri saja, nggak ada malu-malunya. Karena apa? Yang membeli itu bukan bos, tapi supir. Walaupun mobil itu Alphard yang diisi BBM, orang merhatiin itu mobil itu, ya nggak ada masalah yang dia ngisi supir. Kan begitu, ini benar. Itu aja, Mas. Mengenai subsidi yang diinisiasi oleh pemerintah, menurut saya itu baik-baik saja, ya kan? Ini kan bagian dari ikhtiar perbaikan. Cuma gini, Mbak Jiar, jangan datanya, kurvanya itu nggak jelas. Itu harus by data, Mbak. Iya. Data itu sangat penting. Jangan kita berasumsi yang tadi ada beberapa nelpon, nanti yang kaya menikmati gini. Pemerintah ini bagaimana biar datanya betul benar. Karena gini, ada case yang tukang cuci saya di rumah yang harian. Itu yang harusnya menurut dia layak dibantu lah kayak gitu. Cuma ini ada beberapa yang rumahnya mentereng malah dia nerima. Iya kan? Itu kan nggak lucu. Ini maksud saya bukan kesalahan, ini kesalahan aparat di bawah, mungkin kelurahan atau desa. Bukan kesalahan, ya kekeliruan. Itu datanya tidak diperbaiki. Ya, kekurang telitian barangkali tepatnya ya. Kurang telitian maksud saya. Ini jadi tidak tepat sasaran yang tadi disebutkan seperti itu. Ya. Itu langkah paling, menurut saya paling awal itu datanya dulu, Pak, Mbak. Jadi mau per provinsi, per kabupaten, itu dikasih kerjaan aja para bupati atas perintah Menteri Dalam Negeri, atas perintah Bapak Presiden untuk memperbaiki data itu. Jadi maksud saya biar nanti UGAS mau seperti apa, mau perubahan seperti apa, kalau nggak ada dengan data ribet, Mbak, kita. Ya. Jadi asumsinya terus berliar terus, kurang lebih seperti itu. Iya, dan pasti pemerintah baru ini Prabowo bukan Mulyono. Yang pertama itu. Yang kedua, kita ini sudah dari mulai reformasi 5 presiden yang ada itu 2 mengalami 2 periode 10 tahun 10 tahun. Jadi kenyang sekali rakyat ini dibodoh-bodohin terus. Mudah-mudahan ini bukan propaganda palsu. Jadi mereka sedang berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Mbak Nena tahu ibu yang baik yang bagaimana? Yang paham dan adil terhadap kebutuhan masing-masing anaknya. Ibu yang baik itu yang begini.
hanya memberi. Oh, harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Jadi ikhlas ya, tulus ya. Iya, jadi spiritnya ya kita apresiasi. Sementara yang sudah kebijakannya sudah diteken, contohnya itu pemutihan utangnya nelayan dan petani. Sementara kita apresiasi. Tapi jangan kayak Mulyono kemarin, ujung-ujungnya belok tahu-tahu. Jadi pasti kita tunggu. Buktikan bahwa Anda Ibu Pertiwi yang baik, Ibu yang baik. Itu aja dari saya. Gini, itu ide-ide segala hal itu sebenarnya kan bantuan langsung tunai. Kita setuju. Masalahnya di kita itu bukan di situ. Ide itu bagus ya, tapi dijalaninnya dengan konsekuen. Bukan nanti cari cari voter, ya, cari suara lagi, dibuat untuk cari suara. Ini dari sini loh, ya. Ini BLT ini dari si bapak ini loh. Nanti pilih dia loh, ya. Jadi ada hidden anaknya agenda dipilih ya. Loh, ya. Hidden agenda anaknya ya. Nah itu. Kemudian jangan juga muncul nanti korupsi baru. Kita asal ngomong. Ketika kejaksaan polisi nggak sanggup dibentuk KPK, sekarang apa jadinya? KPK-nya juga korup. Ketika judol banyak dibikin panitia untuk membasmi judol. Nah panitianya korupsi. Ini kan rusak luar biasa. Jadi nanti BLT ini nanti muncul lagi itu. Siapa yang periksa? Nanti panitianya korup, dibikin lagi panitia pengawal ya. Kayak KPK ada pengawas gitu. Nanti dia juga yang korupsi. Jadi ini berlapis-lapis itu yang ngawasin siapa? Karena kita ini sebagai bangsa tidak punya political will yang baik. Semua pokoknya menjabat, pingin kaya. Mau jabatannya apa pasti dijadiin duit tuh. Ini yang rusak. Cobalah Pak Prabowo bikin contoh yang bagus, sikat itu. Sekarang kan katanya isunya itu Komdg ya. Itu ada barangkali bisa ke mantan menterinya. Diusut. Ditransparan ke rakyat. Jangan ditutup-tutupi. Itu baru rakyat dukung programnya Pak Prabowo. Mau naikin pajak juga kita setuju, tapi basmi itu dulu. Kalau korupsi nggak dibasmi, saya nggak rela bayar pajak. Makasih. Sah-sah aja mau dipindah kemana aja itu subsidinya. Implementasinya sama seperti Pak Usman bilang tadi, itu jadi di peraturan itu sudah banyak dari pendahulu dan itu memang sudah bagus-bagus ya. Cuma sekarang masalahnya kan yang menjalankannya itu apa benar-benar, apakah memang dengan niat hati. Lalu jangan sampai membuat kesenjangan-kesenjangan. Jadi selalu dibilang, oh ini tidak tepat sasaran. Menurut saya semuanya itu tepat sasaran karena sasarannya ke rakyat Indonesia. Baik itu yang mampu maupun nggak mampu, itu rakyat Indonesia. Yang mampu itu pajaknya juga progresif kok, double. Misalnya punya 2 mobil kena progresif. Misalnya PPH kena 5, 15, 25. Kita yang misalnya orang-orang mampu itu juga bayar pajak lebih mahal daripada yang rakyat-rakyat kebanyakan. Mereka yang di atas 5 miliar penghasilannya itu udah kena 25% pajak penghasilannya. Ya itu berapa jumlah yang besar. Jadi kalau dibilang oh dia udah kaya kok masih dapat, boleh, karena dia sudah bayar mahal juga pajaknya. Jadi jangan dibilang nggak boleh, dia juga rakyat Indonesia. Yang nggak boleh itu justru yang dari atas turunnya 100, nanti sampai bawah tinggal 10. Nah ini yang kayak gini aja, peraturannya nggak usah dibuat-buat, nggak usah, udah banyak tinggal ngikutin aja. Yang jalankan aturannya, apakah bisa dari atas sampai bawah benar semua? Kalau semuanya benar dari dulu Indonesia sudah maju, nggak usah ganti-ganti peraturan. Itu cukup ganti orang-orangnya aja yang lebih integritas tinggi, yang lebih anti korupsi. Nah, pasti maju Indonesianya. Makasih. Ya, menurut saya BLT itu adalah sesuatu barang yang bukan barang baru. Udah terus-menerus dilakukan, tetapi menurut saya momentum sekarang nggak begitu tepat diungkit. Karena apa? Ini momentum menjelang pilkada.
Jadi sebaiknya jangan dulu, itu pertama. Terus kedua, kalau tidak salah BLT ini adalah semacam konversi dari kenaikan BBM. Oke, saya pikir secara jangka panjang cara ini tidak mendidik. Karena di periode Presiden Jokowi melakukan penyesuaian atau mengurangi subsidi itu dengan susah payah waktu itu. Karena kita ingat ya, sebelum periode Pak Jokowi, kita orang pengusaha selalu setiap kali ada kenaikan BBM kita sibuk menghitung lagi biaya ongkos-ongkos segala macam. Masuk di periode Presiden Jokowi mulai terjadi lebih stabil. Artinya apa? Subsidi BBM juga jenis itu ada. Sebaliknya non subsidi juga sudah ada. Terjadi penyesuaian. Minimal kita tidak susah untuk menghitung, apalagi kalau yang namanya solar naik. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi menurut saya itu udah on the track. Sebaiknya cara itu oleh Pak Prabowo disempurnakan. Karena apapun menurut saya subsidi itu secara kita berpikir rakyat kecil kita merasa sebenarnya benar. Tetapi kalau menurut saya jangka panjangnya tidak mendidik. Kita harus menciptakan situasi, kondisi, harga, dan lain-lain itu adalah harga yang stabil, harga yang bisa diterima semua kalangan masyarakat. Tentu disparitas di Indonesia itu masih besar sekali ya, segitiga kita masih lebar sekali. Tetapi BLT ini adalah sesuatu yang bukan barang baru. Aduh, ini ayah-ayah wae di negara ya. Aduh, BLT ya. Ini jadi kan gampang, kalau cash kan gampang ngambilnya ya. Tapi yang jelas ya, ini yang kasihan ini adalah bagian menengah yang kasihan. Yang bawah misalnya dapat bantuan, yang atas nggak butuh bantuan, ya toh. Yang kasihan yang menengah ini nggak dapat BLT, nggak dapat subsidi, dipajakin, apa bisa menjadi nanti yang menengah ini bisa menjadi miskin. Jadi demikianlah yang menengah ini, Pak. Siapa dan saya pikir kita sangat berharap dengan Pak Khatib Basri, dengan anggota Dewan Ekonomi yang baru ya. Selain Pak Luhut menurut saya pribadi, kita bisa tetap menaruh harapan pada anggota Dewan Ekonomi agar apa yang menjadi narasi Bahlil yaitu menarik subsidi BBM listrik BLT itu diberikan, subsidi ditarik, ini tidak terjadi. Karena kalau kita lihat bagaimana sekarang pemerintah berlomba-lomba juga memberikan subsidi kepada perusahaan. Kepada perusahaan disebut sebagai insentif, tetapi kepada orang miskin atau rakyat itu disebut subsidi. Intinya sama aja. Misalnya bagaimana Pak Erick Thohir minta hutang Himbara 8,7 triliun dihapus. Bagaimana yang sana ada hutang sekian mau dihapus sekian. UMKM itu juga menengah itu mau dihapus dan seterusnya. Jadi mereka berlomba-lomba menghapuskan atau write off hutang yang barangkali pada saat pemberiannya ceroboh, melanggar undang-undang, melanggar prudent dalam memberikan kredit, sekarang minta dihapus gitu. Sementara yang jelas-jelas buat rakyat ini mau dikurangi. Padahal ketika nanti diganti seperti tadi dibilang Pak Darmo adalah masyarakat di Indonesia itu tidak seperti yang dikatakan Pak Bahlil terbagi dua dalam ruang hampa, yaitu miskin, menengah dan kaya. Tetapi yang menengah vulnerable, yang miskin arah menengah itu banyak sekali yang abu-abu ekonominya di Indonesia. Kita bukan seperti di Singapura atau di Australia di mana garisnya ini. Ini lebih kepada pemerintah pengen fleksibel. Jadi kalau sekarang kucurannya tiap bulan misalnya 50 triliun, ya suatu saat dia bisa rem, bisa tambah, bisa rem, bisa tambah di luar daripada implikasi politik yang juga bermanfaat buat dia gitu. Padahal harusnya yang dilakukan BBM itu bisa turun. Sri Mulyani juga kita tidak bisa terlalu harapkan karena tahun 2021 ketika BBM dunia turun, bahkan sekarang katanya juga OPEC itu BBM-nya sedikit turun, itu juga harga solar dan pertalite kita nggak turun. Jadi udah ada reserve profit atau reserve revenue juga sebenarnya buat Pertamina atau siapapun yang mengelola ini. Jadi mudah-mudahan supaya ekonomi domestik ini jangan hancur lebur, ya BBM ini harganya diturunkan lagi, subsidinya dibanyakin lagi, dan tidak
tidak ditarik menjadi BLT, karena BLT itu juga siapa yang menjamin bahwa BLT itu akan menggerakkan ekonomi. Seseorang yang menerima BLT, contohnya KIP, itu juga bisa dibelikan rokok, bisa dibelikan judi online, game online, mabar, bisa digunakan untuk yang lain-lain. Belum tentu juga untuk kehidupan yang diharapkan itu seperti yang dilakukan pemerintah, di mana lagi korupsinya juga bisa sangat tinggi. Jadi kalau bisa pemerintah saat ini jangan mengutang-atik yang tidak perlu. Masih banyak yang mereka bisa lakukan, yaitu mengimplementasi apa yang sudah direncanakan pakai anggaran yang ada. Jangan subsidi BBM ini diutak-atik. Ini membuat ekonomi makin rontok. Terima kasih. Nah, itu yang kalau mengenai BLT ya, saya kadang-kadang kalau dengar kata BLT suka singkatannya suka jadi plesetan, jadi bolot gitu ya, BLT. Orang-orang kalau terima BLT mulu tuh bolot. Dan yang jadi masalah sebenarnya tadi udah disinggung, ada salah satu pendengar kan bilang katanya BLT kadang-kadang dipakai buat ngerokok apa gitu kan. Jadi, dan sementara yang kelas menengah model saya dulu kan NPWP-nya pengusaha. Nanti kalau ini dapat BLT nggak coba? Sementara sekarang lagi jadi driver online, itu kan bisa miss kan kalau gitu. Ini perhatikan. Belum lagi satu lagi yang paling concern adalah masalah korupsi. Jadi BLT kadang-kadang kan jatuhnya ke tangan yang salah, itu yang jadi masalah. Itu aja sih. Ini biasanya bantuan itu nggak tepat sasaran. Lalu ada bocor, nggak ini dari dulu itu. Soalnya itu datanya itu namanya ke RT, ke RW. Banyak kan mereka yang diprioritaskan adalah orang dalam mereka ya semua. Jadi yang miskin yang benar miskin nggak tercover. Itu susahnya di situ. Maupun BLT maupun apa agak sulit. Itu gimana itu cara data yang benar gitu agak susah. Saya sih pesimis itu dengan cara ini. Udah sejak lama ini begini tuh. Dari zaman SBY, zaman Jokowi, zaman Mega semua itu. Itu aja bisa diakal-akalin subsidi BBM. Masa mobil-mobil Fortuner, CR-V, Alphard bisa pakai. Betul itu buat orang-orang yang kurang mampu. Itu susah juga di Indonesia ini. Ya, saya setuju juga BLT itu untuk orang miskin supaya lebih teliti gitu, lebih bagus pengurusannya. Kemudian orang miskin itu kan sudah terima BLT, kartu pintar dan lain-lain. Mungkin sebaiknya harga BBM itu ditetapkan harga pantas atau yang sesuai kemampuan pemerintah. Terus kan sebetulnya kan semua rakyat itu kan berhak karena membayar pajak gitu. Mungkin yang saran saya yang punya banyak mobil itu pajaknya dinaikin gitu. Jadi subsidinya kan kalau memang harus tetap gitu ya, supaya masyarakat bisa menikmati ya tetap, tapi yang punya banyak mobil dinaikin pajaknya juga. Yang kaya-kaya tuh dikenain pajak yang tinggi gitu, mungkin sampai 40% atau gimana, termasuk gaji pejabat yang tinggi-tinggi itu dinaikin pajaknya gitu. Juga mungkin perusahaan-perusahaan pejabat tuh dipastikan bayar pajak gitu. Saat ini kan banyak kan rakyat yang taat pajak gitu. Makasih ya. Mau dihilangkan Mbak ya, subsidi ya. Dihilangkan ya, tikus-tikusnya dipiara dong, tambah lagi kalau BLT-nya memang pakai BLT. Ya listrik juga 4,5 sama 900 mau dihilangkan juga. Terus nanti dihilangkan itu harga naik ya. Yang normal yang 4,5 sama 900 ini sama aja nggak kan Mbak, dapatnya nggak seberapa, dinaikkan sama aja kayak nggak tahu dia dapat atau tuh enggaknya tuh BLT-nya itu. Kalau memang dihilang dari biaya subsidi listrik sama PLN-nya ini.
Ya enggak? 900. Kalau itu dapat dia. Kalau nggak ada, kalau memang pun dapat nggak masuk hitung-hitungan kita. Ya nggak? Kalau harganya dinormalin 4,5 sampai 900 itu, uangnya nggak seberapa, tapi harganya tetap normal. Kasihan, sama aja nggak cekek juga. Ibaratnya cuma dapat 200, nanti begitu mereka bayar bulanan 300, nggak nyambung kan? Sama aja kan mencekek lagi, membebankan lagi. Kembali lagi saya bilang, ya harus dipertimbangkan semuanya. Bukannya apa-apa, kasihan rakyat jelata ini. Rakyat ini sudah terbebani oleh mereka. Kenapa saya bilang terbebani oleh mereka? Mereka digaji rakyat, membayar rakyat yang membayarnya. Tambah lagi dibebankan dengan kinerja mereka. Rakyat dibebankan juga dengan kinerja mereka ini. Dengan keputusan mereka itu, rakyat terbebani juga. Kalau terbebani dengan nikmat, dengan nyaman, dengan sejahtera, itu bagus, rakyat nyaman. Tapi udah terbebani, sangat terbebani, kasihan. Jadi kembali lagi saya bilang, udah pertimbangkan lagi lah. Kata kuncinya KKN, korupsi, nepotisme, dibasmi dulu lah. Apalagi nepotisme ini sampai detik ini makin mantap kita ini. Jadi pemerintahan ke depan yang dipertimbangkan segala sesuatu ini. Jangan mereka digaji oleh rakyat, terbebani oleh rakyat. Tambah keputusan mereka membebani rakyat lagi. Kata kuncinya itu saja. BLT ini kan baru rencana. Kalau dari saya tidak setuju. Karena menurut saya BLT ini tidak mempunyai sistem yang jelas. Ya kan? Jadi harusnya sistem pembagiannya jelas dulu. Siapa yang dibilang orang miskin? Siapa yang layak menerima BLT itu tuh spesifikasinya seperti apa? Orangnya gimana? Menurut siapa miskinnya? Menurut dia atau menurut kita? Karena sekarang orang yang punya motor itu menurut saya sih dia mampu ya, gitu loh. Jadi itu aja nggak jelas gitu. Yang dibilang miskin tuh yang mana? Terus sistematisnya pembagiannya juga tetap RT RW. Bilangnya Pak RT ntar keluarlah 50.000 lah nih buat Pak RT, tolong saya dicairin dong. Padahal dia sebenarnya mampu. Jadi hal-hal kayak gitu kan sebenarnya bocor juga. Jadi saya tidak setuju karena kita belum mempunyai sistem yang jelas. Ya kan? Artinya kalau sistemnya jelas kita oke. Kontrolnya jelas kita oke. Tapi selama sistemnya belum jelas dan masih pakai cara lama, saya tidak setuju. Itu aja, makasih. Kalau dijadiin nggak subsidi berarti makanan naik dong. Yang itu yang bikin kerjaan di rumah, makanan di rumah segala gitu pada naik semua dong ya, barang-barang artinya dong ya. Iya. Waduh, naik jadi nggak tahu berapa tuh. Tapi kalau teman saya juga pernah katanya, tuh di situ seberang punya rumah dapat, saya nggak dapat. Saya lapor sama kelurahan sama itu ya teh. Itu kan katanya saya nggak tahu, itu kan dari atas, itu dari bank, dari macam-macam begitu ngomongnya. Pokoknya bisa meleset terus gitu. Ya yang pasti ya pasti barang-barang jadi naik banyak lah. Iya dong pastilah. Dan BBM sih sama listrik. Pejabat-pejabat yang korupsi tuh diinin dulu tuh, diberantas dulu. Terus RUU perampasan aset disahkan dulu. RUU pembuktian terbalik yang diusulkan Ahok disahkan dulu tuh. Itu pejabat-pejabat yang korupsi tuh gila itu. Berapa ratus triliun itu yang dimakan. Nah itu buat subsidi BBM itu bisa ketutup tuh. Nah terus juga saya nggak setuju yang BLT ya, nggak mendidik kalau menurut saya. Jangan kasih ikan, mau juga kasih kailnya, kasih alat pancingnya, ajarin, didik masyarakat. Kalau kasih BLT kan ini namanya pembodohan. Mau sampai berapa kali ganti presiden, kalau BLT melulu, ya masyarakatnya ya bodoh melulu. Jangan dicekokin sama BLT. Ya kalau masyarakatnya digituin terus ya bodoh terus. Mau kapan Indonesia jadi Indonesia emas? Ya terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas opininya. Dan demikian ya mitra bisnis sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah memberikan komentar. Saya Anita Wijaya.